malam Pastor, selamat malam Bapak Ibu dan Nona-Nona. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Silakan Maya. Baik, kita teruskan. Ini kita mau melihat rasul-rasul yang lain. Kemarin kita sudah lihat 4 rasul saya pikir ya. Petrus sendirian, kemudian 3 rasul lain, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Lalu kita lihat sekarang Filipus, Bartolomeus dan Thomas. Jadi 3 rasul berikutnya. Ini tidak terlalu banyak sebenarnya materinya. Jadi mungkin malam ini kita bisa berhenti agak cepat. Tidak awal malam ini. Untunglah Bu Ana datang cepat ke kami sudah berbubar. Baik, Filipus, Bartolomeus dan Thomas. 3 rasul ini. Kita balik sekarang. Rasul yang pertama Filipus. Dia dibahas di 2 versi kitab suci kita, Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Berbeda tekanannya. Jadi kita coba lihat. Injil Sinoptik kalian tahu kan, Injil Matius, Markus, Lukas. Disebut Injil Sinoptik. Kenapa? Synoptein, dilihat bersama. Syn itu bersama, opten melihat. Dilihat bersama itu seolah-olah mirip, tetapi ada beda. Karena itu 3 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, disebut Injil Sinoptik. Jadi ketiganya kalau dilihat sekilas bersama mirip-mirip, tetapi ada bedanya. Dulu waktu saya mengajar kursus dasar, saya sempat uraikan sedikit perbedaan dari ketiga Injil Sinoptik itu, kalau masih ingat. Nah, dari Injil Sinoptik Filipus itu tidak banyak perannya, tidak banyak disebut. Hanya dikatakan Filipus itu salah satu dari 12 rasul Yesus. Nah, kalau kita lihat misalnya dari Matius, Matius 10 ayat 1 sampai 4, ketika Yesus memanggil 12 rasul, nanti itu diulang kembali dalam cara yang kurang lebih sama di Matius, di Markus dan Lukas. Nah, ini dia. Matius bab 10 ayat 1 sampai 4. Saya baca pelan-pelan. Ada yang sudah menemukan juga bisa ikut baca dalam hati. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Jadi pertama 12 murid, itu disebutnya rasul. Karena banyak murid Yesus sebenarnya kan, lebih dari 12 tahun. 12 ini disebutnya rasul karena mereka diberi nanti tanggung jawab khusus untuk mewartakan Injil. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Jadi Matius itu suka membuat berpasang-pasangan sebenarnya. Simon, Petrus dan Andreas. Lalu kemudian lagi, lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Itu satu pasang yang lain lagi. Filipus dan Bartolomeus. Jadi satu pasang yang lain lagi. Jadi Filipus nomor urutan berapa? 5. Bartolomeus nomor 6. Thomas dan Matius. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Jadi Yudas Tadeus sebenarnya disebut juga. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Jadi ada 6 pasang sebenarnya disebut tadi Injil Matius.
Matius suka pakai angka 2. Itu suka pakai angka 2. Jadi Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, kemudian siapa lagi tadi? Thomas dan Matius sudah, kemudian Yakobus, anak Alfeus dan Tadius, Yudas Tadius. Kemudian terakhir Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Jadi disebutkan di urutan nomor 5. Kalau kita buka paralelnya, artinya perikop yang mirip di Injil lain, Markus 3, sama juga urutannya dulu. Nomor 5 juga. Di Lukas juga sama. Di 3 yang menyebutkan 12 rasul itu. Dan dalam Injil sinoptik hampir tidak pernah disebut peran Filipus. Ya, disebut secara umum Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Tentu dia mungkin pergi dengan Bartolomeus. Tetapi jelas dia itu tinggal bersama dengan Yesus 3 tahun. Selama Yesus berjalan sepanjang Galilea, kemudian pergi ke Yerusalem, meninggal di sana, wafat, dan kemudian bangkit, ada di situ. Jadi 3 tahun dia bersama dengan Yesus. Dia menjadi murid yang juga ikut mendengarkan pengajaran bersama dengan Yesus. Ia juga melihat mukjizat-mukjizat Yesus. Lalu bagaimana cara meninggalnya? Tidak begitu banyak tradisi yang merekam, tetapi ada tradisi mengatakan dia itu mungkin meninggal di daerah perbatasan Eurasia, perbatasan Eurasia, mungkin daerah Turki kan itu perbatasan Eurasia kan itu. Secuil dari Turki itu masuk Eropa, 99% masuk Asia. Jadi kemungkinan di sana sekitar tahun 80, dengan katanya juga mirip dengan Petrus, kepalanya disalibkan ke bawah. Itu menurut Injil sinoptik. Tidak ada banyak sebut peran dari Filipus dalam Injil sinoptik. Tapi dalam Injil Yohanes kita lihat agak sedikit berbeda. Lihat bagaimana di Injil Yohanes. Dikatakan kemungkinan ini salah satu murid Yohanes Pembaptis di awal. Kan dikatakan Andreas, kemudian ada satu murid yang lain, tidak sebut namanya. Apakah ini Filipus? Kenapa? Ditanya itu mungkin Filipus. Kenapa? Karena setelah selesai 2 murid ini pergi mengikuti Yesus, lalu apa yang terjadi? Coba lihat Injil Yohanes. Bukan. Baik, kita lihat mengapa agak sedikit unik di Injil Yohanes, dan diduga dia adalah salah satu dari murid Yohanes Pembaptis yang meninggalkan Yohanes kemudian mengikuti Yesus. Yohanes bab 1 bab 2, coba perhatikan. Nah, ini dia ya. Saya baca sedikit dulu. Yohanes bab 1 ayat 29. Dikatakan di situ, Yohanes melihat Yesus lalu kemudian menunjuk, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke. Kemudian Yohanes beri kesaksian. Terus kita buat loncat. Ini dia ayat 35. Keesokan harinya, dia hari pertama Yesus ditunjuk sebagai anak domba oleh Yohanes, selesai. Hari kedua, keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, dia berkata, lihat inilah anak domba Allah. Diulangnya sekali lagi. Lalu hadirlah kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus.
Dari dua murid ini belum dikatakan siapa ya. Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka bertinggal bersama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yesus mendengar perkataan Yohanes selalu untuk Yesus adalah Andreas. Oke, jelas disebut Andreas adalah salah satu dari dua orang yang meninggalkan gurunya, yang sebab itu selalu mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus. Lalu Andreas mengajak Simon Petrus, kan situ katakan. Lalu Yesus mengatakan, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan disebut Kefas." Itu hari kedua. Nah, hari ketiga, keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Nah, kok Yesus sudah kenal Filipus? Apakah ini salah satu dari dua murid yang kemarin ikut Yesus? Itu ada pertanyaan orang di sini. Jadi ada dugaan, ada dua orang, satu adalah Andreas, tidak sebenarnya, lalu satu yang tidak disebut itu mungkin Filipus. Pertanyaan itu masih tetap merupakan bahan pertimbangan para rasul. Lalu Filipus ini kemudian mengantar Natanael kepada Yesus. Baik, jadi ini dugaan, tidak mesti benar, tapi ada dugaan. Tadi dalam Injil Yohanes, peran Filipus lebih banyak muncul. Dalam Injil Sinoptik hampir tidak ada, kecuali disebutkan namanya satu di antara 12 rasul. Tapi dalam Injil Yohanes ada beberapa adegan di mana Filipus muncul. Yang pertama ialah ketika Yesus memperbanyak roti untuk 5.000 orang laki-laki. Yohanes 4:6. 5.000 laki-laki. Yohanes 4:6. Coba kita lihat. Oke. Yesus memberi makan 5.000 orang. Bab 6 ayat 5 sampai dengan 7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, melihat banyak orang banyak penduduk berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Setelah Yesus sudah tahu apa yang mau dibuatnya, dia hanya mencobai Filipus sedikit. Dia tidak apa reaksi Filipus. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang dilakukannya. Jawab Filipus, apa namanya Filipus? "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Jadi itu jawaban dari Filipus. Dia berpikir roti 200 dinar. Kenapa 200 dinar disebut? 1 dinar adalah itu apa? Masih ingat dengan perumpamaan yang lain ketika tuan itu pergi ke luar mencari pekerja untuk bekerja di ladang anggurnya. 1 dinar itu upah 1 hari, UMR 1 hari. 200 dinar berarti berapa itu upah? Hampir setengah tahun ya, 200 dibagi 5 hari kerja. Jadi 40 iyalah 40 minggu kan? 40 minggu. Jadi 9 hari kerja. 9 bulan ya.
Jadi upah 9 bulan pun tidak cukup untuk sekian banyak orang. Itu kata Filipus. Dia berpikir sangat materialistis, matematika. Angkanya langsung jalan gitu. Itu tanggapan dari dia. Sementara Yesus berbicara lebih pada rohani. Dia berbicara soal fisika dan matematika. Lalu kedua, Filipus rupanya punya pengaruh untuk kelompok Yunani. Nah, ini lagi. Jadi bab 12 kita lihat. Yohanes 12. Satu. 6 hari sebelum Paskah, ya sebelum Yesus menghadapi bahaya maut, Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan 20, sorry, saya baca ayat 1 ini kok tidak ada, harusnya ada tuh. 12 ayat. Iyalah, ayat 20, bab 12 ayat 20. Saya yang salah lihat, saya pikir ayatnya ayat 1 gitu. Ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuhan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Jadi ketika Yesus sudah di Bait Allah, ini pada hari terakhir hidupnya itu, sekelompok orang Yunani yang sebenarnya juga nampaknya ikut dalam tradisi Yahudi, dikatakan di Bait Allah juga kan, mereka mau menjadi murid Yesus juga. Nah, Filipus dihubungi dan ditekankan sekali lagi, Filipus dari Betsaida. Kenapa? Dekat Betsaida itu, kalau kita pergi dengan sekarang ke arkeologi itu, rupanya itu daerah Galilea itu ada satu bagian di mana terdapat banyak orang Yunani, pertubuhan Yunani tinggal. Bahkan ada satu kota yang di dekat dengan kota Nazaret, ditemukan kota berbudaya Yunani. Dengan kata lain, Yesus tidak asing dengan orang Yunani. Apakah Yesus tahu bahasa Yunani? Kita tidak tahu, tidak dikatakan kitab suci. Tapi bahwa tradisi budaya Yunani itu ada di dalam Israel sendiri. Tidak semuanya Yahudi. Ada daerah tertentu di daerah Galilea yang berbudaya Yunani. Itu tadi saya katakan satu kota di dekat Nazaret, saya lupa sekarang nama kotanya itu. Memang hampir tidak pernah peziarah-peziarah pergi ke sana, karena itu memang tidak masuk dalam lintasan ziarah tanah suci. Kecuali kalian ziarah 1 bulan bisa jadi pergi ke sana. Karena waktunya kan terbatas kan untuk ziarah itu. Jadi hanya kota-kota yang paling penting dan dianggap yang dikunjungi. Nah itu, jadi Andreas ini termasuk juga orang yang tahu bahasa Yunani. Namanya pun adalah nama Yunani, Filipus. Dia tahu bahasa Yunani, dia punya mungkin juga dekat dengan tradisi Yunani sedikit, walaupun dia orang Yahudi. Maka dia menjadi perantara untuk Yesus dan kelompok Yunani. Baik. Dan kemudian ini lagi bab 14, ketika Yesus sedang berbicara perjamuan malam terakhir. Ini sering sebenarnya kalian dengar kalau tekan dalam Injil Yohanes tidak dibacakan bagian ini. 14. Misa arwah itu ketika diambil dari Injil Yohanes, bagian ini dilewati. Yang dibacakan itu bagian Thomas. "Guru, kemana engkau pergi?" "Kami tidak tahu dari situ." Nah, kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Nah, kalau kita lanjutkan, itu ada lanjutannya ini dia ya. Bab berapa tadi? 14 ya 89. Kalau kita biasa ikut
misa peringatan arwah atau misa arwah itu bagian atas itu sering dibacakan. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan di situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kemudian Yesus masih mengatakan ini, jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, itu kata Yesus. Disambunglah oleh Filipus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini Filipus jadi tokoh yang muncul setelah Thomas. Thomas bicara tentang jalan ke rumah Tuhan. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran. Lalu Yesus memberikan sedikit pengenalan. Siapa mengenal aku, mengenal Bapa. Oh, Filipus sambung, akulah, kami mau mengenal Bapa. Bagaimana? Kamu melihat aku, kamu telah melihat. Baik, jadi lihat bagaimana dalam Injil Yohanes, Filipus diberi porsi yang sedikit lebih penting dibanding dengan Injil Sinoptik. Dan juga dalam Kisah Para Rasul ini disebutkan, ini boleh ditutup sini. Dia dikatakan juga salah satu dari rasul yang sedang menunggu kedatangan Roh Kudus setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Jadi Kisah Para Rasul menunjuk juga nama dia. Paling tidak menyebut posisi dia. 1:13 targetnya. Nah, ini dia. Setelah Yesus naik ke surga, lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Memang jauh, tidak terlalu jauh nih. Kalau pergi ke sana, tempat Yesus naik ke surga, di situ sekarang jadi masjid. Kompleks itu sudah jadi masjid kecil. Nah, di dalamnya ada tapak kaki. Katanya Yesus naik ke surga dari sana. Itu tradisi kuno. Nah, dari sana turun kembali ke Yerusalem, tidak jauh jalannya, 1 kilometer lebih. Itu perjalanan Sabat. Hari Sabat orang Israel tidak boleh kemana-mana sebenarnya, kecuali pergi ke sinagoga. Nah, itu tidak boleh jauh-jauh, hanya boleh 1 kilometer lebih, pulang 1 kilometer lebih. Jadi 1 hari berjalan hanya kira-kira 2 kilometer. Lebih sedikit. Tidak ada seperti kita ini sekarang. Hari Sabtu cepat-cepat ke gereja, Minggu piknik. Jadi Sabat untuk orang Yahudi adalah Sabat untuk Tuhan. Doa, kalau tidak doa di rumah. Entah buat apapun, tapi di rumah. Selain di rumah itu di Sabat atau rumah sakit, Hanya itu saja. Jadi tidak ada acara kita piknik, jalan-jalan, jelong-jelong, atau kongko-kongko. Mereka hanya sinagoga atau rumah. Kalaupun mereka misalnya mau di sinagoga lebih lama, itu artinya mereka belajar Taurat. Anak-anak, terutama anak-anak kecil, selesai doa, nah, seperti kami lah ini, Sunday School, tidak ada Sabat School juga. Anak-anak diajar oleh para rabi. Bahasa tulis, teks-teks kitab suci, pelajaran agama. Jadi sinagoga untuk mereka itu pusat dari hidup mereka. Etika di situ, agama di situ, membaca menulis di situ, doa juga di situ. Nah, itu di sini katakan tadi bahwa mana tadi ya, setelah kembali lalu mereka masuk ke tempat mereka menumpang. Jadi kemungkinan mereka itu menunggunya di mana? Ruang perjamuan terakhir itu, tempat di mana dulu Yesus mengadakan perjamuan terakhir Ekaristi pertama. Dan disebutlah di situ nama mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas. Nah, ini menarik. Di sini
Bartolomeus digeser oleh Thomas. Dalam Injil Sinoptik, Bartolomeus selalu sama dengan Filipus, tapi di Kisah Para Rasul tiba-tiba Thomas yang muncul. Lalu Bartolomeus dan Matius bertukar sedikit di Kisah Para Rasul. Inilah Filipus di Injil Yohanes. Tetapi ada masalah. Masalah ialah banyak orang, bahkan dari sejak gereja perdana, Bapak mencampur adukan Filipus Rasul dengan satu lagi. Masih ingat ada Filipus yang lain? Dan kitab suci disebut juga Filipus yang lain yang cukup terkenal. Ingat ketika pelayanan para janda Yunani itu ditelantarkan karena ketidakadilan pembagian, maka para rasul mengangkat 7 diakon untuk membantu para rasul, supaya para diakon inilah yang mengurus pembagian barang-barang materi untuk para janda yang miskin, termasuk janda Yahudi dan janda Yunani. Salah satu dari 7 diakon itu adalah Filipus. Nama satu. Kau lihat Kisah Para Rasul. Iya, kita lihat ya, supaya kita perhatikan bagaimana munculnya diakon-diakon itu. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Bab 6. Bab 6 Kisah Para Rasul. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di kalangan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka yang datang dari luar ya. Karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Lalu ke-12 murid rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Artinya, kalau kami juga harus mengurus pembagian sumbang untuk mereka, kapan lagi kami mengajar, kapan lagi kami melayani ahad di rohani. Maka, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh umat. Lalu mereka memilih Stefanus yang terkenalnya, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. 7 diakon pertama, salah satu diantaranya adalah Filipus. Pertama memang mereka itu melayani meja, melayani pembagian pelayanan kepada para janda dan orang miskin. Tetapi kemudian mereka juga merasul. Salah satu adegan yang terkenal dari Filipus ketika merasul ialah, masih ingat dalam Kisah Para Rasul? Terkenal. Ayo, mulai buka-buka. Ia pergi bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia yang sedang membaca teks Yesaya. Roh Kudus mengutus Filipus ke sana. Lalu Filipus menerangkan arti teks yang sedang dibacanya. Lalu akhirnya mereka singgah di semacam kolam tepi jalan, dan Filipus membaptis sida-sida tersebut. Kalau sida-sida itu adalah laki-laki yang dikebiri, orang Kasim. Ini biasa dipakai oleh para raja, orang-orang berkuasa untuk menjaga istri dan sediri-sediri mereka.
supaya tidak pagar makan tanaman, maka perlu dijaga dulu. Yang satu itu dilumpuhkan dulu. Berpacar ya. Ah, itu bukan soal perjanjian lama saja itu. Zaman ketika ini raja-raja Tiongkok, tak usah pun sampai raja Tiongkok ini di budaya di apa juga ada dulu budaya di Toba, suku juga. Kalau banyak istrinya itu dia perlu pengawal laki-laki gagah perkasa. Tapi itu tadi laki-laki semua itu cup. Yang satu itu supaya tidak berbahaya untuk yang dijaga di kebiri. Ini sida-sida. Itu dulu kalau kalian pergi, saya pernah pergi ke daerah Sumatera kan, ada rumah adat saudara raja dulu. Sampai dengan tahun 60-an masih ada 60-an sebelum Kristen masuk. Itu setiap raja itu punya istri, ada yang 60, ada yang punya 40, ada yang punya 30 gitu kan. Nah, itu bagaimana mengurusnya? Maka perlu pengawal-pengawal. Nah, itu banyak laki-laki muda direkrut jadi pengawal, tapi itu resiko mereka dikasih memang upah besar, makan enak, fasilitas, tapi satu itu tak bisa lagi dipakai kecuali untuk buang air kecil. Yang lain tak bisa. Sudah siap. Kasih kebiri. Sampai raja terakhir orang Batak hanya satu istrinya. Kenapa? Dia masuk Kristen. Dia tidak ada lagi istri-istrinya yang lain. Satu saja. Itu tak perlu sida-sida. Dia bisa jaga sendiri. Jadi Filipus ini mentobatkan, mengajar. Dan dia kemudian juga mempunyai ceritanya 4 putri yang semuanya ahli bernubuat, dapat karunia bernubuat. Itu ada cerita dalam ini dalam kisah Paulus singgah di rumah Filipus. Dikatakan dengan 4 putrinya yang bisa bernubuat itu, dapat karunia untuk bernubuat. Jadi sering ketika orang bicara tentang Filipus rasul, dicampur adukan dengan Filipus diakon ini, misionaris ini, yang penginjil ini, pewarta Injil ini. Jadi ini Filipus diakon, misionaris, dia pergi merasul juga. Yang punya putri ini apa? Yang diakon nggak? Diakon, dia punya 4 putri. 4 putrinya itu tidak menikah, membaktikan dirinya untuk sungguh-sungguh merasul juga, bernubuat juga. Jadi kisah ini cerita tentang Paulus. Jadi Paulus itu singgah di rumah Filipus ini. Bab 21 ayat 8 sampai 9. Coba perhatikan cerita tentang Paulus, cerita Paulus ini 21. Ayat berapa? Ayat 8-9 ya. Oke, ada yang sudah menemukan, coba baca. Keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, salah satu dari ke-7 pelayan. Nah, 7 diakon ya, yang pertama yang dipilih itu. Ya. Terus? Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak gadis yang memiliki karunia bernubuat. Nah, inilah Filipus diakon yang dipilih. Filipus yang menjadi penginjil, pemberita Injil, misionaris yang kemana-mana. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, cukup banyak. Termasuk juga para bapak gereja mencampur adukkan. Eusebius misalnya mengatakan Filipus rasul adalah punya anak yang bisa berkarunia bernubuat. Jadi campur adukannya 2 hal itu. Namanya sama, dan kebetulan dua-duanya ya bekerja di bagian yang sama kan, pewartaan Injil. Jadi sangat gampang bagi orang untuk menyamakannya pada orang yang sama. Tapi ya itu tadi, mereka sama-sama mengikut Yesus, mereka tinggal pada zaman yang kurang lebih sama, mereka juga berkarya di daerah Israel, Palestina.
Palestina, jadi ya tanpa sadar orang mulai menyamakannya. Sama dengan ini, Maria Magdalena sama dengan Maria saudari Yesus, kemudian Maria yang lain, akhirnya jadi satu, Maria pelacur, terus semua jadi satu. Kacau balau kan itu. Padahal Maria Magdalena tidak ada hubungan sama sekali dengan wanita pelacur, tidak ada hubungan dengan saudari dari Marta atau Lazarus. Tapi ya itu tadi satu jadi satu. Itu gampang kalau kita tidak membaca dengan baik, mengikuti cerita dengan baik, tidak jarang kita jatuh dalam hal seperti ini. Jadi Filipus rasul beda dengan Filipus pemberita Injil atau Filipus misionaris atau diakon. Baik. Ini catatan kita ya, supaya nanti kalau kita baca di Filipus yang di Kisah Para Rasul, bukan Filipus rasul. Kecuali tadi di awal ketika mereka masih menunggu kedatangan Roh Kudus. Setelah itu tidak ada lagi cerita tentang dia. Langsung diganti oleh diakon yang dipilih Stefanus, kemudian Filipus dan yang lain-lain. Dan Filipus inilah yang sebenarnya diceritakan terus dalam Kisah Para Rasul setelah yang diakon. Nah, sekarang kita coba lihat Bartolomeus. Dia urutan ke-6, tadi sudah kita baca. Urutan ke-6 sering digabungkan dengan Filipus. Jadi karena itu kalau kita ketik Filipus, akan muncul dua foto, Filipus dan Bartolomeus. Nama ini sendiri punya arti Bartolomai. Bar itu anak laki-laki. Itu orang Arab yang bin. Jadi misalnya Amir bin Muhammad. Jadi Amir anak laki-laki dari Muhammad. Jadi sama juga Bartolomeus. Berarti dia itu putra laki-laki dari Ptolemeus. Ini bahasa Yunani. Bahasa Arabnya Ptolomai. Bartolomai, maka saya juga anak dari Ptolomai, Bartolomai. Nah, pertanyaan orang ialah, apakah dia sama dengan Nathanael? Kenapa? Karena dalam kitab suci Injil Yohanes nama Bartolomeus tidak ada. Yang ada adalah Nathanael. 12 rasul dalam Injil Yohanes tidak disebut nama Bartolomeus. 11 lainnya ada, tapi nama yang muncul adalah Nathanael. Makanya kalau kita lihat dalam panggilan pertama itu kan, Filipus memanggil Nathanael. Jadi ada dugaan banyak orang dalam Injil Sinoptik namanya Bartolomeus, dalam Injil Yohanes namanya Nathanael. Bahkan ada yang mencoba menggabungkan, mungkin nama lengkapnya ialah Nathanael Bartolomeus. Nathanael anak laki-laki dari Ptolomai. Cukup banyak ahli setuju, tapi ada sedikit juga ahli yang mengatakan belum tentu. Ini. Jadi sebagian besar ahli kitab mengidentikan keduanya. Mungkin namanya Nathanael Bartolomeus. Nathanael anak dari Ptolemeus atau Ptolomai. Tapi masih ada yang meragukan hal itu. Dia lahir di mana? Lahir di kota Kana. Kenal ya kota Kana? Apa yang terkenal kota Kana? Perkawinan darah Galilea. Kalau pergi ke sana pasti ditawari anggur Kana. Manis. Terlalu manis untuk bagi yang suka anggur. Enak, terlalu manis. Anggur katanya harus sedikit pahit-pahitnya, asam-asamnya. Kata peminum anggur, pengen saya. Ya, masing-masing selera orang loh. Tentang selera tak usah diperdebatkan. De gustibus non disputandum est, kata seorang yang masalah ini. Baik, lalu kita lihat. Menurut tradisi dikatakan dia dari suku Naftali dengan nama asli Yohanes. Tapi oleh Yesus diubah namanya jadi
Bartolomeus. Kenapa? Supaya tidak bingung dengan Yohanes yang lain. Rasul Yohanes yang lain. Enggak. Saudara Yakobus itu. Kemudian masih cerita tentang tradisi ini kan, dia tidak di kitab suci lagi. Ini dari catatan-catatan bapak-bapak gereja, cerita-cerita tua. Dia katakan dia pergi bermisi beberapa tempat di India, Armenia, Frigia, Lakonia, Ikonia, Mesopotamia, dan Persia. Ini catatan tradisi lama. Apakah semua itu benar atau itu sebagian mungkin ditambah, kita tidak tahu persis. Tapi cerita begitu. Nah, tentang kemartirannya ada dua versi. Versi pertama ialah ia disalibkan dan dikuliti hidup-hidup, lalu dipenggal kepalanya. Coba lihat gambar yang saya buat ini. Lihat ini, dikuliti. Lihat judul, perhatikan ini, dikuliti hidup-hidup. Dan itu muncul di dalam ini adalah bagian dari gambar Michelangelo di Kapel Sistina. Kalau ya tidak semua bisa masuk karena itu perlu waktu yang panjang masuk Kapel Sistina itu. Antriannya kadang-kadang 3-4 jam tuh untuk masuk ke Museum Vatikan itu. Di ujung Museum Vatikan ada Kapel Sistina, tempat konklav. Sedang heboh-hebohnya sekarang ada filmnya. Ingat, sedikit lari. Konklav yang kalian tonton itu tontonlah sebagai film. Tak usah lihat sebagai fakta. Karena banyak sekali yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama, tidak mungkin para kardinal bisa duduk ngobrol sambil makan, diskusi. Karena kalau konklav, setiap kardinal dengan kardinal lain terpisah, tidak boleh bertemu. Tidak boleh bertemu. Tidak mungkin ada suster bisa ikut campur tangan di situ. Sedangkan ikut konklav itu para kardinal yang sudah terpilih. Uskup biasa pun tidak biasa. Ini apalagi suster ikut pula apa namanya istilahnya, cawe-cawe di situ untuk memilih paus. Itu hanya contoh ya, berbahang. Ketiga, tidak mungkin seorang yang punya jenis kelamin perempuan bisa jadi imam, uskup, atau terpilih jadi kardinal. Karena satu syarat mutlak dalam hukum gereja untuk jadi imam adalah pria Katolik. Pria Katolik untuk jadi calon imam. Sementara yang di sini, karena kardinalnya adalah orang yang punya organ tubuh perempuan. Jadi saya sekarang spoiler nih, sebenarnya tak usah. Hanya mau saya katakan begini, tontonlah sebagai film fiksi yang menarik, silakan. Ada situ lobbynya, ada situ ini dan itunya, silakan. Karena itu kreativitas dari penulis skenario dan sutradara. Tak usah tidak marah-marah, udahlah itu kreativitas dia, tapi bukan sebagai fakta. Karena konklav tidak seperti itu. Baik, kembali ke sini. Kenapa saya sebut konklav? Di Kapel Sistina itu, di belakang altar atau belakang salib, bukan, tidak ada salib di situ. Itu tembok itu adalah gambar dari pengadilan terakhir, Last Judgment. Nah, di bagian pengadilan itu banyak sekali detail-detail yang digambarkan, yang domba, yang kambing. Nah, di antara domba ini gambar Yesus di sini. Ini gambar siapa? Bartolomeus. Ini kulitnya. Ini kulitnya yang di tangannya itu yang dipegangnya itu. Ini adalah Bartolomeus. Ini kulit badannya. Dan katanya ini menarik, entah benar atau tidak. Wajah Michelangelo itu ada di sini. Ya, di kulit itu. Jadi kata orang ini wajah Michelangelo. Dia gambarkan di kulit badan dari Bartolomeus.
Jadi Bartolomeus. Michelangelo tahu tradisi itu, lalu dia gambarkan salah satu dari yang bangkit itu adalah Rasul Bartolomeus yang sedang membawa kulit badannya sendiri. Ketika dia dikuliti hidup-hidup bentuk tradisi, dia meninggal dengan sengsara itu hebatnya. Bayangkan lagi, dikuliti hidup-hidup tuh. Lepaskan itu. Kita aja kena sedikit aja gores aja. Itu dikuliti hidup-hidup. Nah, bagaimana para martir dulu mengalami banyak siksaan sebelum meninggal. Ada yang terbalik kepalanya ke bawah, ada yang diputar badannya di seperti bipang itu. Yaitu Diakon Laurentius itu bendahara paus, menyampaikan paus yang sekarang dengan kekayaan besar, yang dulu kan gereja masih kecil. Ketika diminta untuk menyumbangkan, ketika kaisar merampas hartanya, dia katakan silakan datang, nanti saya serahkan hartanya. Dia kan bendahara waktu itu paus. Lalu ketika datang kaisar, diberikannya semua orang miskin, inilah harta gereja. Wah, marah, ditangkap dia, lalu dibakar dengan dipanggang. Bisa pula bercanda dia. Putar barangku sebelah lagi, katanya, masih belum hangus. Ya, itu dikatakan itu dalam tradisi bahwa Diakon Laurentius itu bercanda dengan Argojo-Argojonya. Ketika dia sedang dipanggang terlalu lama di satu bagian, balik barang itu, katanya, biar sama-sama matang bagian yang lain. Itulah orang yang tidak takut lagi ya, sungguh-sungguh punya keyakinan bahwa dia bersedia mati untuk Injil. Jadi ini tradisi, sesuatu yang dipercaya oleh sebagian orang, tapi kita tidak bisa punya dasar yang kuat karena yang suci tidak disebutkan juga dari mulut ke mulut, kemudian dituliskan oleh beberapa orang. Yang jelas dia meninggal sebagai mati. Ada tradisi kedua, bukan dikuliti hidup-hidup dan dipenggal kepalanya, tapi dia dimasukkan ke dalam karung dan ditenggelamkan ke laut. Itu tradisi yang lain. Tetapi tradisi yang lebih umum adalah tadi, karena itu banyak sekali gambar, lukisan, foto, bukan foto dulu, benar foto, lukisan dan gambar yang memang melukiskan ini bahwa dia itu dikuliti. Nah, ini satu. Yang gambar yang lain lagi, ini juga semua dalam proses dia sedang digantung, kemudian dikuliti badannya. Mungkin bukan digantung dalam bentuk salib, hanya supaya gampang dikuliti. Seperti kita meneliti, kan biasa yang suka makan ular, kan digantung gitu. Digantung di pohon lah. Setelah dikuliti, potong. Lalu dipulangkan. Oh, enggak lah. Jadi tenggaman tenggaran hidup itu kok. Tradisi yang lain. Baik. Itu batu tempatnya duduk. Kalau mau lihat gambar lebih besar, ketiklah Michelangelo Last Judgment. Keluar tuh. Gambar yang di samping di tembok Capella Sistina, tempat pemilihan paus Conclave. Bagus tempatnya, bagus sekali. Kapelnya tidak terlalu besar sebenarnya ya, sebagai kapel. Lebih besar sedikit dari sini. Sini sampai di sana. Panjang mungkin sekitar 5 meter. Tidak terlalu besar kapel. Jadi kalau kita masuk tuh rasanya langsung ribut, banyak orang. Ya, orang tidak sebagai museum juga kan, tidak semua Katolik di situ. Dan kalau dalam keadaan biasa tidak dipakai untuk kapel. Paus menggunakannya untuk hasrat khusus saja. Misalnya dia membaptis anak-anak, dia pakai itu tuh. Tanggal 6 Januari dia suka membaptis anak-anak, dia pakai di Capella Sistina. Kadang-kadang juga kalau dia sedang ya dicurahi Roh Kudus, memimpin upacara perkawinan, dia juga mau pakai Capella Sistina.
Waktu diberkati oleh Paus perkawinan kita, Paus itu mau mereka baptis orang, kemudian perkawinan, dan tidak setiap hari lah, dan tidak seminggu. Pekerjaannya banyak. Jadi sebagai simbolis ada di tahun satu kali misalnya gitu. Kalau tabisan tidak ada sistem terlalu kecil. Kalau tabisan ya di basilika. Dan sekali tabisan biasanya banyak orang ikut sekaligus. Jadi Paus kita juga melaksanakan fungsi sakramentalnya dengan lengkap, mendengar pengakuan dosa pada nanti waktu ini masa prapaskah ini mungkin Jumat Agung mendekati Minggu Suci dan juga ikut mendengar pengakuan dosa di halaman Basilika Santo Petrus pada waktunya. Baik, ini tentang Bartolomeus. Sekarang kita lihat yang terakhir si Thomas. Saya sengaja tidak menampilkan foto-foto tentang Thomas yang tangannya dimasukkan ke dalam lubang lambung Yesus, karena itu tidak sesuai dengan Injil. Dalam Injil tidak pernah dikatakan Thomas memasukkan langsung tangannya ke dalam. Hanya Thomas menantang. Sebelum aku masukkan jariku ke dalam luka di tangannya dan tanganku dalam luka di lambungnya, aku tidak mau percaya. Yesus keluar setelah 1 minggu. Thomas, masukkan tanganmu. Silakan, lihatlah aku. Lalu dikatakan Thomas lalu menyahut, ya Tuhanku dan Allah. Tidak dikatakan Thomas memasukkan tangannya. Kenapa? Kalau itu seandainya dibuat, maka pengakuan Thomas itu tidak ada artinya. Itu orang yang sungguh-sungguh tidak percaya. Jadi kalau dia setelah masukkan tangannya ke dalam baru mengakui, oh Tuhanku Allahku, itu semua orang bisa. Jadi klimaks dari Injil Yohanes justru menunjukkan bahwa si peragu ini, si orang yang kurang percaya ini, akhirnya takluk sungguh-sungguh di bawah Yesus dengan pengakuan iman yang paling tinggi, yang tidak ada dan tidak suci lainnya, bahwa Yesus diakui sebagai Tuhan dan Allah. Ya Tuhanku dan Allah. Jadi saya tidak mau menampilkan foto-foto itu, karena itu tidak sesuai dengan tema dari Injil, tidak sesuai dengan jiwa dari Injil Yohanes. Ada banyak gambar tentang Thomas yang begini, begitu. Maka saya pilih yang biasa-biasa saja. Ya, agak ragu-ragu, belajar. Ya, memang orang yang mau belajar, tapi juga tidak gampang percaya. Tidak agak skeptis gitu kan. Jadi siapa Thomas? Salah satu dari 12 rasul. Sering dijuluki sebagai rasul yang tidak percaya atau kurang percaya, atau si peragu. Bahasa Inggris pakai kata dubious, artinya si peragu. Tidak sungguh-sungguh tidak percaya, tetapi tidak gampang dipercaya. Nama lainnya adalah Didymus, artinya si kembar. Memang dia punya kembar, tidak ada dikatakan, tapi orang menafsirkan arti rohani, mental. Kembar artinya dua. Orang ini mungkin punya dua pemikiran. Sebagai murid, tapi sebagai juga seorang kritikus. Dia setia pada Yesus, tapi juga tidak gampang bahwa Yesus itu bangkit dari orang mati. Jadi nama Didymus mungkin dikaitkan dengan kelakuannya itu, sifatnya. Satu orang dengan dua pikiran. Saya murid dari Yesus, tetapi juga saya tidak mau percaya tentu saja bahwa Yesus memang sudah bangkit. Walaupun Yesus sudah meramalkannya, hari ketiga anak manusia akan bangkit. Ini arti kata Didymus menurut sebagian pemikir. Pikiran yang bercabang dua, pengikut Yesus tapi juga agak ragu-ragu untuk mempercayai apakah memang Yesus bangkit atau tidak. Lalu Yohanes 11:16 ini menunjukkan seorang yang mempunyai sifat berani seperti siapa namanya? Petrus, aku mau mati bersama engkau. Nah, si Thomas juga begitu. 11. Setelah Yesus Lazarus dibangkitkan, kemudian musuh-musuh Yesus semakin banyak mengepung
Yesus, dan mereka lihat bahwa jalan keluar untuk Yesus sudah makin gawat ini. Lalu di sini dikatakan 14 dulu. Karena itu Yesus berkata kepada dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Yohanes 11 ayat 16. Oke. Ini dia. Namun aku berkata, aku bersuka cita, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab itu demi kebaikanmu supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa musuh Yesus sudah menyiapkan perangkap. Jerat sudah semakin erat untuk menangkap Yesus. Maka Thomas mengatakan, mari kita pergi mati bersama dengan dia. Memberani, tetapi juga perang. Tadi saya sudah baca ketika Yesus sedang mengadakan perjamuan terakhir, lalu mengajar tentang bicara tentang rumah Tuhan. Aku menyiapkan rumah bagimu, kemana aku pergi kamu juga pergi ke situ. Lalu Thomas bertanya, Tuhan, kemana engkau pergi? Supaya kami tahu jalan ke sana. Jadi Thomas juga mulai bertanya. Ini gaya dia kan, gaya orang yang ingin tahu, mau serba tahu, mau belajar banyak. Kemana rumahnya? Kami juga mau ke sana. Akulah jalan dan kebenaran dan saya paham. Kepada Bapa harus melalui aku. Jadi Thomas muncul dalam 14 ayat 5. Nanti menyusul Filipus dari kita. Melihat aku, melihat Bapa. Nah, Yohanes 20, 24-29 ini cerita apa ini? Ini tadi cerita Thomas yang tidak percaya itu menantang Yesus. Yesus muncul, lalu Thomas mengatakan, dia Tuhanku dan Allahku. Menunjukkan tadi itu aspek diri Thomas itu, seorang yang pemberani, tapi juga bisa salah mengerti, salah paham. Ia menantang supaya percaya Yesus nanti. Itulah tanda keraguan-keraguan dia. Dan Yesus hadir menjawab tantangan Yesus. Thomas, ini aku, lihat lubang di tanganku, lubang di lambungku, masukkan jarimu. Tapi Thomas tidak dikatakan memasukkan jarinya. Dia langsung mengatakan, ya Tuhanku dan Allah. Itu pengakuan iman yang paling dalam dari semua orang di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Yang lain menyebut Yesus Tuhan, menyebut guru, tapi ini langsung Tuhanku dan Allah. Dan Yesus memakai kalimat ini untuk masih menegur Thomas, sekaligus juga membuka suatu cakrawala bagi orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Yesus. Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Injil Yohanes itu membuka kedua. Jadi terbuka kepada gereja. Dia menyelesaikan cerita Yesus dengan para murid, tapi kemudian dia membuka keluar untuk semua orang yang mendengarkan kewartaan para rasul yang menjadi murid-murid. Itulah orang-orang berbahagia. Dan siapa orang-orangnya? Kita semua. Berbahagia yang tidak melihat dan percaya. Nah, tradisi ini cukup banyak diyakini dan juga nampaknya benar. Thomas dikatakan akhirnya pergi bermisi sampai ke India dan martir di sana, mati. Dan meninggalkan yang disebut dengan ritus Sio Malabar. Sampai sekarang mereka pakai itu. Abad kedua itu. Dari abad kedua sudah ada sampai dengan sekarang ritus itu. Jadi sudah berapa abad? Hampir 20 abad. Itu ritus khusus
yang bukan mengikuti Latin seperti kita ini, banyak sekali doa-doanya. Pernah kami dulu ikut sedikit, karena ada kapusin India juga kan, yang dari daerah Goa dan seterusnya di bawah itu, yang tahu sedikit ritus itu, panjang tuh, banyak pakai bunga, pakai dupa, nyanyi. Kalau lihat film India juga menyanyi memang benar, orang India juga menyanyi. Lagunya pun banyak tarian. Dengan nyanyi mereka, sedih nyanyi, senang nyanyi, tari. Ini ritus Siloam itu sampai sekarang masih dipakai di kelompok tertentu. Nah itu diterima dalam gereja Katolik lah ya. Katolik Roma itu hanya satu ritus di antara banyak ritus. Kita pakai ritus Katolik Roma. Ada Katolik Ambrosiana. Di Italia sendiri ada ritus lain Ambrosiana. Tidak terlalu jauh dengan ritus Roma, tapi dia berbeda. Misalnya apa? Salam damai itu sebelum persembahan. Kenapa? Ikuti Injil. Kalau engkau bersama-bersamamu, ikut bahwa ada saudaramu di rumah, pulang dulu, berdamai dulu, baru kemudian lanjutkan dengan persembahan. Dan kita pakai itu, diputar salam damai itu di sebelum persembahan. Tidak ada satu dua perubahan yang kecil lainnya. Ritus Maronit di Irak, ritus Maronit di apa? Di Libanon. Kaldea di Irak. Ritus yang di Mesir nggak ada. Sebenarnya gereja Katolik itu kaya. Kita karena terbiasa dengan ritus Latin, seolah-olah hanya ini ritus kita. Memang ini yang paling banyak di seluruh dunia, ritus Latin yang kita pakai. Tapi ada banyak ritus, beberapa ritus lain yang masuk juga dalam gereja Katolik dengan tradisinya masing-masing. Apalagi ritus Yunani itu, banyak pakai dupa. Kalau mereka misa harian itu bisa 2 jam. Ya, misa hari Minggu 3 jam. Jangan tanya kalau misa hari raya Paskah, bisa 1 malam. Kita itu 1 jam lewat sedikit sudah lama sekali. Maunya di bawah 1 jam lah. Kalau bisa nanti 10 menit itu selesai gitu ya. Pak Agus, tubuh Kristus sudah selesai. Tambah 10 menit itu Tuhan itu udah setengah mati. Tapi 10 jam jelong-jelong dan 10 jam gosip, wah nggak lama itu. Ya memang itu ikut ritus Yunani juga menarik, banyak sekali dupa. Maka jangan heran gereja Yunani itu banyak tampak hitam kusam. Karena banyak sekali dupai. Sebelum mulai gereja sudah didupai dulu semuanya. Belum mulai pada saat sudah dupa dulu. Coba kalau gerejanya besar, sudah 10 menit habis belum pada saat. Lalu setiap kali ada acara dupa lagi. Jangan tanya dia waktu persembahan. Wah, kudus-kudusnya semua dupanya jalan terus. Jadi keluarnya pada batukan semuanya. Iya, memang harus pakai masker terus deh. Ya Bu Ana ya, kalau ikut ritus Yunani itu harus siapkan masker dulu. Gosong. Dia kosong, hanya memang penuh dengan asap dan aroma dupa itu kuat sekali. Baik, ini beberapa hal. Dan sekarang balik, apa yang kita bisa pelajari dari ketiga rasul? Apa yang bisa kita pelajari dari ketiga rasul? Pertama, menjadi pengikut Yesus itu merupakan proses yang panjang, tidak sekali jadi. Kita lihat Thomas, dia harus berjuang jatuh bangun. Kita lihat juga para rasul lainnya sebenarnya. Mereka itu juga seperti pada malam perjamuan terakhir, mereka juga lari ke dalam. Mereka juga tegang.
Mereka juga punya pengertian yang salah tentang menjadi Yesus, murid Yesus, seperti Petrus dan para rasul lain mau berebut posisi kiri kanan. Jadi jatuh bangun proses itu. Lalu kedua, seperti Thomas, ragu-ragu tidak mesti negatif, tapi bagian dari pemurnian iman. Kita boleh bertanya tentang iman kita, wajib malah, supaya tidak gampang juga dibodoh-bodohi orang. Pokoknya semua kata pastor vitamin, belum tentu juga. Pastor bukan malaikat, kadang-kadang juga bisa salah. Yang memimpin mengajar depan kelas, bahkan juga pimpinan uskup ataupun kardinal bisa juga salah dalam pengertian tertentu. Cuma lihat, siapa yang mencampur adukan Maria Magdalena dengan wanita pelacur? Paus tuh. Paus yang membuat itu, lalu kemudian seorang ikut jadi sekalian kan itu. Itu Paus juga yang bisa keliru kan. Nah, jadi bukan jabatan paling tinggi berarti semua serba benar, dan juga salah. Karena manusia juga pengetahuan terbatas. Nah sekarang seperti inilah. Selasa sore jadi itu Rabu Abu. Ya setelah liturgi salah. Salah, liturgi salah. Karena dokumen gereja jelas mengatakan, dokumen dari gereja ya, dokumen dari gereja mengatakan hari liturgi pada hari-hari biasa, peringatan dan pesta dimulai jam 00 sampai jam 00, jam 12 malam, kecuali hari Minggu dan hari Raya. Hari Minggu dan hari Raya boleh jam 6 sebelumnya. Rabu Abu bukan hari Raya, apalagi hari Minggu. Kenapa? Bacanya hanya 2. Hari Raya itu bacanya 3. Dia bacanya 2, hanya satu dari teks kitab suci PL, Yoel, dan satu dari Injil. Kedua, dia tidak mempunyai ibadat sore pertama. Setiap hari raya itu pasti ada ibadat sore pertama, didoakan mulai dari hari jam 6 sore sebelumnya. Dan ibadat penutup pertama juga dalam liturgi brevir yang kami doakan. Jadi hari Rabu Abu bukan kegiatan hari raya di mana ada diperpanjang sedikit 6 jam sebelumnya, boleh dirayakan. Hanya hari Minggu dan hari raya boleh. Jadi hari Rabu gimana? Jam 00 nanti malam, itulah hari Rabu Abu mulai. Sampai dengan jam 00 besok. Rabu itulah sampai jam 12 malam lah. Liturgi begitu, jelaskan. Jadi betul jadi. Halo. Hah? Saya benar karena hari Minggu. Hari Minggu hari raya boleh. Jam 6 sore sebelumnya sudah. Rabu Abu bukan hari raya, bukan hari Minggu. Jadi dia tidak bisa dipercepat jam 6 sore. Jangan tanya saya. Saya yang membuat keputusan. Saya tidak mengatur paroki orang lain. Tapi kalau ditanya tentang pengetahuan ini, saya bisa jelaskan. Saya bisa jelaskan satu misalnya. Kalau misalnya terima abu minggu, Nggak masalah, kan sudah masuk prapaskah. Ya, sudah di dalam masa prapaskah. Ini bukan mendahului, ini namanya mendahului. Ini mendahului. Curi status. Ini curi status istilahnya kalau di diskualifikasi. Boleh lah. boleh. Saya tidak mau menyebut itu. Bukan saya, keputusan saya mengadili sah tidak sah itu Tuhan lah. Tapi kalau tanya soal liturgi, inilah jawabannya. Sudah itu putuskan sendiri masing-masing. Pertimbangkan sendiri masing-masing. Jadi kembali ke sini, kita boleh mempertanyakan iman kita, boleh. Bahkan juga perlu supaya kita belajar sungguh-sungguh lebih serius tentang iman ini.
Tapi bukan berarti bahwa kita meragukan iman kita, bukan. Kita percaya, tapi kita ingin memperdalam lebih lanjut iman kita. Ya. Puasa dimulai kapan? Jam 00 nanti malam. Di malam. Ya. Selama Itu kan 1 hari makan kenyang 1 hari. Jadi Rabu Abu dan Jumat Agung makan kenyang 1 hari. seminggu doang. Yang wajib untuk orang Katolik dewasa, artinya usia katakanlah 12-13 tahun ke atas sampai usia 65. Kalau mau 70 silakan juga. Pokoknya masih cukup sehat lah ibu saudara kan, dibuat itu batas usia itu 2 kali wajib puasa wajib. Rabu Abu dan Jumat Agung. Kalau mau menambah silakan. Kalau ada 1 hari kita bolong, apa bisa kita ganti hari berikutnya? Hari apa bolong? Maksudnya kan setelah Rabu Jumat. Kalau Jumat ini pas kita lupa atau ketolongan, Hanya 2 kali setelah 40 hari. iya. 2 hari 40 hari. Iya. Rabu Abu dan Iya. Jumat Agung. Misalnya hari Jumat dan kita lupa nih. Jumat Agung atau Jumat biasa? Jumat Agung. Ah, Jumat Agung itu lah, Kita kan? ganti dengan Jumat. Bisa orang sudah selesai kita tanggal lagi. Nggak bisa. Ya, Karena kita online. sebenarnya tidak diharapkan Bu. Karena itu sangat ringan bagi kita. Memang. Jadi karena itu pasang weker 3 kali dalam hari Kamis putih, besok Jumat Agung. Jadi Kamis putih sore itu sudah pasang weker 3 kali. HP dari seorang anak, ayo nak, kau ingatkan ya, Pak, ingatkan saya dulu. Nah, bisa kita apa tuh? Kalau memang sungguh-sungguh benar-benar apa ya udahlah Tuhan kita percaya kepada Dia, boleh ganti boleh lah, tapi jangan jadikan alasan untuk mengganti. Kita tidak akan begitu kita tidak akan begitu seperti apa hukum mati kan, tidak mungkin kan. Tapi ya usahakan jangan. Kalau terpaksa harus mengganti, iya, oke. Karena lupa gitu. Makanya diingatkan dulu, pasang dulu tanda gitu kan, cat kalender di apa namanya dibuat besar-besar gitu. Pasang di dapur, di meja makan. Jumat Agung tanggal sekian puasa gitu. Di pintu paling gampang itu apa? Sebenarnya paling gampang itu sebenarnya tradisi orang misionaris dulu. Kalian tahu para misionaris kami itu menaruh daftar ulang tahun para saudara, ada yang para anggota ordo itu di mana? Di balik pintu toilet. Kan toilet sana toilet duduk. Tiap hari kita pasti masuk ke toilet kan? Jadi sambil duduk toilet itu langsung dilihat daftar ulang tahun para saudara itu. Oh, hari ini ada ulang tahun. Itu jadi tempat di mana kita tidak mungkin tidak pergi kalau kita masih sehat. Ya, setiap orang sehat biasanya 1 kali minimal lah ya ke toilet, duduk di situ. Ditaruh situ Bu. Jumat Agung puasa situ, terus situ. Tanggal sekian. Itu jadi daftar ulang tahun kami itu banyak taruh di pintu, balik pintu itu. Jadi tiap hari itu kita lihat, wah hari ini siapa ulang tahun loh ya, siaran. Oke, selamat. Jadi taruh di tempat di mana kita bisa lihat dengan apa lagi bilang, oh Jumat Agung. Iya udah. Besok, sebenarnya hari kemarin gereja lupa saran dari pastor itu mengingatkan bahwa Rabu Abu besok puasa dan pantang wajib. Baru tadi siang kemarin sudah mulai kepala saya berpikir, ada yang sesuatu yang khusus. Tadi pagi baru saya ingat. Jadi diumumkan tentang puasa dan pantang wajib Rabu Abu. Karena kok dibuka besok, ini sudah terlambat. Nah itu sudah makan dulu. Boleh lah dia makan pagi itu sudah dia berpuasa dari malam. Kan jangan 1 kali sehari makan kenyang. Boleh dia makan pagi-pagi tapi dia berpuasa sampai malam tuh. Kalau masak boleh cicip juga. Cicip boleh lah. Jangan sampai begitu Bu. Jangan mencicipnya sampai kenyang. Tapi kalau cicipnya sampai 10 kali gitu, setelah itu cicip lagi belum makan itu. Sengaja itu. Aduh, kayaknya masih kurang nih. Kurang garam nih, coba dulu nih. Tambah lagi 1 biji, kurang. Itu 1 sendok. Oh, kurang sampai 10 sendok banyak gitu.
makan. Makan kenyang dikatakan. 1 kali sehari. Kalau nggak kenyang-kenyang, Pastor? Nah, itu namanya mempermainkan kata-kata. Ada yang makan berkali-kali tapi nggak kenyang dulu ya. Oh iya ya, jam 7 makan, jam 9 makan, jam 11 makan, jam 2 makan, jam 4 makan. Yang penting nggak kenyang Kan katanya. nggak kenyang, Pastor. Pokoknya kita mengerti maksud dari itu. Ini namanya mencari celah-celah di balik. Baik, lalu ketiga, para rasul adalah orang-orang yang berani meninggalkan zona aman, berani mengambil risiko untuk pergi ke daerah di mana mereka belum tahu para rasul, dan mereka setia dengan itu. Mereka bersedia memakai dirinya, diberikan seluruh dirinya untuk Yesus, untuk Tuhan. Pewarta-pewarta dipanggil tuh dari stasi sana. Ada jalannya ke sana. Jalan kaki 3 km, 3 jam. Nggak mau. Pewarta Injil ya siap kan gitu, kemanapun. Siap untuk dipakai itu. Dia tidak takut menghadapi kesulitan. Berani menghadapi kesulitan. Bukan melarikan diri dari kesulitan, tapi menghadapi kesulitan. Sebab seperti hari ini katakan meninggalkan ayah, ibu, anak, saudara-saudara laki-laki itu kan simbolis. Artinya mau memberikan seluruh kebaikan dirinya untuk Tuhan. Kalau perlu sampai nyawa. Ini para rasul tentu. Kita sekarang tidak sih sampai harus pakai nyawa kan? Tidak arti. Tapi mereka memang sampai nyawanya kita. Berilah contoh si Bartolomeus dikuliti, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dibakar, ada yang ditimpuk batu sampai mati. Lumayan kok langsung ditusuk loh, banyak sakitnya sebentar. Coba kalau ditimpuk batu terus, wah sakitnya itu. Karena kita masih sadar kan, batunya datang, dirajam dengan batu. Baik, saudara-saudari, hari ini bisa kita lihat. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Pakai itu aja. Ya. Apakah ada pertanyaan? Pastor, bagaimana dengan yang baru ditemukan ini katakan di Filipus? Kitab suci kita, kanon kita sudah ditutup. Jadi teks-teks apapun, entah itu dari para rasul, entah itu dari saya, tidak akan menambah banyak lagi dari pemahaman kita tentang Yesus. Jadi wahyu, kitab suci, wahyu umum sudah selesai. Sudah selesai. Di abad keempat sudah ditutup dengan pengukuran kanon 27 perjanjian baru dan 46 perjanjian lama. Sudah ditutup. Sebab ada 3 kriteria dalam untuk perjanjian baru untuk diterima sebagai daftar kitab suci, dan sekarang tak bisa lagi penuh. Kriteria pertama, teks itu datang dari para rasul atau teman dekat para rasul. Itu bisa jadi terpenuhi. Contohnya benar teks dari Filipus, benar. Kedua, harus tiga-tiganya. Teks itu diterima secara resmi sebagai kitab suci oleh gereja pada saat itu. Secara umum oleh gereja. Nah itu sekarang sudah tak bisa lagi, gereja pada saat itu sudah tidak ada. Tidak ada bukti bahwa para gereja saat itu menerima teks ini sebagai teks kitab suci. Apalagi yang ketiga, teks itu dipakai sebagai teks doa, teks katekesen, ajaran iman, pastoral oleh seluruh gereja pada saat itu, atau sebagian gereja pada saat itu, sebagian besar gereja saat itu. Jadi syarat kedua dan ketiga itu tidak mungkin lagi terpenuhi.
Mungkin syarat pertama masih bisa dibuktikan, ini teks ini sangat tua dari abad pertama, dari zaman ini, oke bisa dibuktikan. Tapi yang syarat kedua, ketiga tidak bisa lagi penuhi. Jadi dengan demikian, teks apapun sekarang yang kita dapatkan itu praktisnya tidak akan lagi masuk dalam daftar kanon perjanjian baru, karena persyaratannya tidak bisa dipenuhi. Dan itu yang membuat syarat itu adalah para orang-orang Kristen saat itu sendiri. Zaman itu, di abad keempat mereka sudah tutup, selesai, tidak ada lagi wahyu umum, yang ada paling wahyu pribadi saja, penglihatan-penglihatan pada orang-orang tertentu, tapi itu tidak akan menambah banyak lagi dalam pemahaman iman kita tentang gereja, tentang Yesus dari pihak gereja. Ada banyak teks sebenarnya yang disebut dengan Injil Apokrif. Banyak, tapi teks-teks itu semua tidak memenuhi semua syarat itu. Ada Injil Petrus, ada Injil Yakobus, ada Injil Maria, ada Injil masa kanak-kanak Yesus, ada Injil yang disebut Injil Yudas, Injil apa lagi? Banyak. Tapi tidak memenuhi syarat. Tidak dicetak juga secara massal. Tidak, karena memang tidak dipakai untuk pengajaran iman kita. Hanya sekedar teks ada. Kami ada baca-baca di perpustakaan sekolah-sekolah kitab suci itu ada sekitarnya. Saya punya satu bahasa Italia. Mau baca silakan. Itu tulisan apokrif perjanjian baru, segini tebalnya. Perjanjian lama lebih tebal lagi. Saya punya 2 jilid. Yang perjanjian lama, yang bukan perjanjian baru ya. Teks apokrif perjanjian lama itu banyak. Ada kesaksian dari Abraham, ada kesaksian dari Adam, ada mukjizat dari Musa, macam-macam. Segini, 2 jilid tebal. Itu semua dikupas oleh ahli-ahli khusus. Oh ini kemungkinan dari zaman siapa, ini isinya apa. Jadi teks-teks seperti itu semua sudah dipelajari. Sudah itu baru orang bisa mengatakan ini memang bukan teks kitab suci. Sudah diteliti oleh para ahli tentang yang namanya apokrif. Jadi teks yang disebut apokrif palsu, tanda petik artinya isinya palsu, tapi bukan teks yang sebenarnya menerangkan inti dari itu. Kenapa? Karena banyak yang menulis seolah-olah itu terjadi di masa itu. Itu gayanya begitu. Zaman dulu banyak orang menulis suatu tulisan ditulis misalnya tahun 2025, tapi saya mau cerita seolah itu terjadi 300 tahun yang lalu. Padahal teks ini datang dari zaman saya yang nulis, tapi saya buat itu adalah karangan dari siapa, dengan Michelangelo misalnya. Harus pakai settingnya pada saat seperti itu. Orang berarti wah tulisan Michelangelo. Padahal saya menulis. Itu banyak begitu dalam kitab suci, buat dunia kitab suci, bukan dalam kitab suci. Dunia kitab suci. Artinya banyak teks-teks yang seolah-olah datang dari zaman yang tua, penulisnya si anu, padahal yang menulisnya orang lain. Yang menulisnya dari zaman jauh sesudahnya. Kenapa? Ya supaya teks itu diterima oleh orang sebagai teks kitab suci. Tapi kan setelah dibaca, dimengerti, dibanding-bandingkan, oh kelihatan bahwa bukan. Maka sini disebut apokrif. Ya, Pembunuhan dan penyiksaan mati itu biasanya dilakukan oleh siapa? musuh-musuh lah. Misalnya contoh pada zaman Kristen belum diterima sebagai agama resmi, maka Kaisar Romawi yang sering mengejar-ngejar orang Kristen. Atau misalnya mereka pergi, para misionaris ini, para rasul orang kudus ini, abad ke-8, abad ke-9 pergi ke daerah yang belum mengenal Kristus, tapi masih hidup dalam tradisi lama. Nah, mereka melihat para misionaris ini yang datang itu sebagai ancaman terhadap kepercayaan mereka, dibunuh juga. Jadi dari tempat ke tempat berbeda-beda. Pokoknya yang tidak mengikuti Tuhan Yesus dan yang memusuhi. Kalau tidak mengikuti tidak apa, sekedar tidak menerima, oke. Tapi ada yang sungguh memusuhi dan kemudian membunuh para rasul Kristus. Dionysius dan Redentus dan Dionysius, martir-martir Prancis dan Spanyol yang di Aceh kan itu juga. Ketika datang ke Aceh kan mereka tidak diterima, mati di situ.
Ya, mereka misionaris dari luar, bukan dari sini. Zaman itu. Di Indonesia ada juga, ada Beato Redemptus dan Dionysius. Jadi di setiap zaman, setiap daerah itu ada kemungkinan kita jadi martir. Baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Dari Afrika, beberapa daerah yang mana masih ada kepercayaan kuno itu para misionaris Kristen atau Katolik ya mati di gunung juga. Ya, ada masih. Bahkan ya, bukan hanya orang-orang yang bukan Kristen. Itu si sudah santo Oscar Romero, Uskup San Salvador, yang meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Dia dibunuh oleh orang-orang yang mungkin dibaptis Katolik, tapi dia mengecam pemerintahan otoriter militer mereka di negaranya, akhirnya mati dibunuh oleh orang yang diutus oleh katanya sih mungkin pemerintahnya sendiri, yang notabene mungkin pernah dibaptis sebagai orang Katolik. Tapi setelah menjadi orang berkuasa lupa dengan nilai-nilai iman. Terancam oleh pengajaran dan kritikan dari Uskup Agung Oscar Romero. Mati dibunuh waktu dia sedang melayani Kristus. Dan ya pembunuhnya juga pernah dibaptis dari Katolik. Dan itu negara Katolik aslinya, San Salvador, El Salvador. Jadi ceritanya ketik saja Oscar Romero, Uskup San Salvador. Ada ceritanya. Dibunuh oleh pemerintah junta militer ya. Musuh kita itu bukan hanya orang yang non Katolik atau non Kristen, kadang-kadang juga kelompok yang pernah bergabung di gereja kemudian lupa dengan nilai iman gereja kita, bisa memusuhi kita. Ada lagi? Sudah? Nah, kita jumpa lagi 2 minggu dari sekarang. Kita perjalan sedikit supaya cepat juga bernapas. Minggu depan yang tidak bisa juga karena minggu depan saya mengajar khusus untuk kitab suci untuk para novice suster dan leader di ITM Senin Selasa. Terserah. Sebelum kita pulang, mohon kesediaan Bu Indah. Nanti Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bisa berkumpul di sini dan mendengarkan kitab suci. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Pastor Tony yang memberikan materi kepada kami. Semoga materi ini bisa tinggal di hati kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, melindungi kami di perjalanan agar kami sampai di rumah dengan selamat. Kami mohon doa kepada Pastor Tony untuk berdoa. Tuhan bersamamu. Semoga dalam kuasa berkati saudari-saudara sekalian, seluruh keluarga saudara-saudari, ibu bapak, perjalanan pulang ke rumah masing-masing dan istirahat kita malam, dan besok kita kembali bangun dengan segar untuk mengikuti upacara Rabu Abu di tempat kita masing-masing. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. terima kasih.